Bersukacita hari ini? Amin. Meskipun cuaca di luar mendukung untuk kita tetap tidur di rumah, tapi hari ini kita memilih datang ke tempat ini karena kita tahu itu semua karena kebaikan Tuhan buat hidup kita. Amin. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu buat hidup kami. Sungguh indah setiap rancangan-Mu buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Rancangan-Mu buat kami Tuhan, tak pernah terfikirkan buat kami. Oh, sungguh indah setiap apa yang Kau berikan buat hidup kami. Haleluya Yesus. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan
pengorbanan-Mu buat hidup kami. Bukti Engkau begitu mengasihi kami, Yesus. Selalu dalam untuk dimengerti. Haleluya, haleluya. Sungguh besar. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Apa yang Kau pikirkan tentang hidup kami? Yang Kau pikirkan tentangku. Tak pernah terselami Tuhan. Tak terselami bagiku. Haleluya Yesus. Mari lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Haleluya Yesus, haleluya. Nanti dengan kasih Tuhan Ibu Gembala boleh berdoa untuk membuka ibadah kita. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu. Karena hanya karena anugerah-Mu kami masih boleh ada sampai hari ini. Hanya karena kasih-Mu kami masih boleh ada dan diperkenankan untuk menyembah Engkau sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu menikmati lawatan-Mu. Kami datang dengan satu kerinduan ingin bertemu dan mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mohon Tuhan, layakkan kami, sucikan kami, perkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Sehingga tidak ada satu penghalang apapun yang akan menghalangi kami untuk masuk dan menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kuasai kehidupan kami, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami. Sehingga sepenuhnya hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan membawa kelegaan. Kami yang datang dengan kondisi kurang sehat akan pulang dengan satu kesukaan yang besar karena kami sudah mengalami kelepasan, kesembuhan dari sakit penyakit. Kami yang datang dengan pergumulan yang berat, Tuhan kami akan menemukan solusi di dalam Engkau. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Lindungi mereka, percepat langkah mereka, sehingga mereka boleh datang bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh menikmati sukacita bersama-sama dengan Engkau. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom. 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 Aduh kurang bersemangat. Shalom. Iya. Siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya.
Gak kelihatan Bapak Ibu tangannya, boleh lambaikan sekali lagi, katakan haleluya. 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 Kita dipilih untuk jadi umatnya Tuhan. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih. Saya dipilih menjadi umatnya. Lebih semangat lagi, katakan saya dipilih. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Sekarang boleh tunjuk temanmu, katakan kamu dipilih. Kamu dipilih dari segala bangsa. Kamu dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskan. Untuk apa saudara? Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Saya mau dengar suara Bapak Ibu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Katakan terimalah. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan. Boleh sekali lagi sama-sama kita katakan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi. Terimalah sembah dan pujian kami. Boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Amin. Karena kita tahu kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita mau melewati setiap proses dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau tahun 2021 dan sampai hari ini kita ada di penghujung, di minggu terakhir di bulan Desember, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari, di tahun nanti yang akan datang, di tahun baru 2022, kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap berjalan dengan Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Itu semua karena perkenanan Tuhan buat hidup kita. Haleluya Yesus. Bersamamu Tuhan kami mau melewati semuanya. Biarlah Kau yang Allah yang bertindak dalam hidup kami. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan untuk kami Tuhan. Memberi pertolongan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita menaikkan sama-sama pujian ini. Kita mau mengimani pujian ini, bahwa bersama Tuhan kita mampu melewati segalanya.
bersamamu Bapa. Bersamamu Tuhan kami mau melewati semuanya. Haleluya Yesus, haleluya. Ku lewati semua perjalanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang berindah. Terima kasih haleluya, amin. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan, anugerah-Mu besar melimpah dalam hidupku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Dan amin Yesus. Ya Rabbal Masyanda, ya Rabbal. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di sini Allah. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Bahkan melimpah dalam hidup kami. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami masih ada. Kami masih mendapat perkenanan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Hingga biarlah Bapa, waktu kami belajar dari kebenaran firman-Mu, kami tahu pasti Allah, Engkau akan buat kami mengerti, Engkau akan buat kami memahami tentang firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pendengaran kami, berkati pikiran kami, supaya kami boleh menikmati firman-Mu hari ini Bapa. Karena firman-Mu mengubah hidup kami, karena firman-Mu memulihkan kami, karena firman-Mu terang bagi jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat hari ini. Kiranya kuasa otoritas daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Dan hamba menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih ada di minggu yang terakhir, di bulan yang terakhir di dalam tahun ini. Kita bersyukur karena dalam setiap kehidupan kita, Allah selalu menyertai hidup kita. Buktinya kalau saat ini saudara ada di tempat ini, kita masih bernapas, bahkan kita masih menikmati minggu terakhir, di bulan yang terakhir dalam tahun ini, maka kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada di minggu terakhir dan kita ada di tema yang sama yang kita sudah belajar selama beberapa minggu yang ada di depan kita. Hari ini kita akan mendengar firman yang sama. Amin. Matius pasal 6 ayat 10 itu adalah rangkaian di dalam doa Bapa kami, saudara. Ya. Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7 itu bicara tentang Yesus berkhotbah di bukit. Nah, ini merupakan bagian pelajaran yang kita pelajari dalam hidup ini, dalam keseharian ini. Dengan demikian Bapak Ibu, maka biarlah waktu kita udah ada membawa diri kita untuk belajar tentang firman Tuhan, kita percaya bahwa firman itu mengubah hidup kita. Amin. Kalau kita belajar firman Tuhan,
lalu firman itu nggak berdampak dalam hidup kita, maka itu akan percuma, saudara. Tapi kita harus mengimaninya waktu kita buka pikiran kita, amin. Waktu kita buka telinga kita buka hati kita untuk dengar firman Tuhan, menerima itu dengan sebaik-baiknya, maka firman itu akan mengubah hidup kita. Amin. Matius pasal 6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, seperti tadi saya katakan bahwa ini merupakan sebuah rangkaian di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi yang menarik di dalam pelajaran ini, hal tentang berdoa, pasal yang ke-6 ayat yang ke-1, dia mengingatkan kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa di surga. Ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahmu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, ingatlah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka melakukan semua apa yang mereka lakukan itu bukan sebagai sebuah kewajiban agama kita untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Kenapa? Ada latar belakangnya. Karena zaman dulu ahli-ahli Taurat itu kalau berdoa itu di pinggir jalan, di tempat-tempat ibadah, mereka ada di luar sana dan mereka mengucapkan doanya. Mereka mengucapkan doanya di depan umum, mereka mengucapkan doanya dengan panjang. Sehingga firman Tuhan bilang kalau kita berdoa, maka kita harus masuk ke rumah, ke kamar kita dan tutup pintunya. Kita berdoa di sana dan firman Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya supaya waktu berdoa kata-kata kita itu gak bertele-tele. Amin. Jadi dengan banyaknya kata-kata itu bukan berarti kita udah melakukan sebuah doa yang sempurna, Bapak. Tapi firman Tuhan bilang dengan tidak bertele-tele. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah. Nah, dengan demikian maka firman Tuhan bilang begini. Yesus bilang, jadi ayat 8 saya baca dulu ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Amin. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Haleluya. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang mengetahuinya. Setiap apa yang kita butuhkan itu sebelum kita ungkapkannya, Bapa sudah mengetahuinya. Karena itu Yesus bilang begini, karena itu berdoalah demikian, ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca doa Bapa kami ini, maka ada kata kami itu berkali-kali. Ya, Bapa kami yang di surga, ya, berikanlah kami dan sebagainya. Waktu saya baca, lalu saya berpikir kenapa Yesus mengajari doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus bilang begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Bapa kami, artinya waktu Yesus bilang gini, kalau kamu ngomong tahu itu Bapakmu, Bapa kami, termasuk Bapa Yesus. Artinya Yesus ingin membuat kita sejajar dengan Dia.
Artinya Yesus mau supaya ada hubungan yang baik. Ada sebuah hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara Bapa dan anak. Amin. Sehingga Yesus bilang Bapa kami. Artinya di situ waktu kita mengucapkan doa itu, kita harus berpikir bahwa Yesus mau supaya kita juga berpikir, menganggap, menaruh di hati kita, percaya di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Amin. Sehingga dia bilang Bapa kami. Waktu saya baca, iya, Yesus ini luar biasa. Dia nggak mau bilang bahwa kamu murid Tuhan, no. Tapi di dalam doa ini dia bilang, katakan demikian, Bapa kami yang di surga. Nah, bertolak dari ayat yang ke-9 itu, katakan Bapa kami, artinya ada sebuah hubungan yang luar biasa di sana. Ada sebuah hubungan yang tidak boleh diputuskan. Ada sebuah hubungan yang harus kita bangun waktu kita bilang Bapa kami. Amin. Jadi nggak sekedar kita hafal doa Bapa kami, setiap minggu kita hafal itu, lalu kita menjadi orang-orang Kristen yang menghafal doa Bapa kami dan mengucapkan itu terserah kita tanpa maknanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Yesus mau supaya kita memaknainya bahwa saya, saudara dengan Yesus punya Bapa yang sama secara rohani. Amin. Kita punya Bapa yang sama. Sehingga di ayat 10 ada perkataan begini. Datanglah kerajaanmu. Datanglah. Artinya ada sebuah permohonan. Datanglah. Kamu datanglah ke undanganku. Kamu datanglah ke rumahku. Kamu datanglah bersama-sama dengan saya. Kita akan pergi, kita buat punya janji. Kamu datanglah ke sebuah tempat. Kita akan ketemu di sana lalu kita akan pergi. Kata datanglah. Itu Yesus ingin supaya kita memakai otoritas. Amin. Otoritas anak Allah. Supaya kita bilang datanglah kerajaanmu. Artinya kita pakai otoritas anak Allah itu. Kita mengundang. Artinya waktu kita bilang datanglah. Itu bukan sekedar undangan kamu datang atau tidak. Tapi ada sebuah permohonan. Yang kerajaan itu harus datang. Amin. Jadi bukan sekedar kita kasih undangan. Ya udah kalau mau datang. Gak datang gak apa-apa. Kalau kamu sempat datang. Tapi waktu kita berdoa. Kita bilang datanglah. Itu ada sebuah hubungan yang erat yang memohon kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, supaya apa yang kita katakan datanglah, itu datang. Ngerti maksud saya? Amin. Makanya dalam hidup ini nanti kita akan masuk di tahun-tahun yang berikut, kita harus pakai otoritas ini. Datanglah damai sejahtera di rumahku. Maka itu datang. Datanglah keadilan di dalam rumahku. Itu akan datang. Datanglah berkat di dalam rumahku. Itu akan datang saudara. Amin. Nah dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hubungan itu. Doa Bapa kami ini. Apa yang dikatakan. Bahwa yang diminta oleh Yesus ingin supaya kita minta. Bahwa kita gak minta berkat yang berlebihan. Kita gak minta sesuatu yang menurut pikiran kita. Tapi Yesus mau supaya kita meminta sesuatu yang membuat kita berubah di situ. Amin. Karena dia bilang datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal kerajaan surga, maka Matius pasal 13, kita ke Matius pasal 13 yang bulan lalu sempat saya singgung beberapa ayat di situ. Tapi kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-13 ada banyak perumpamaan di situ dan ada banyak hal yang ditulis tentang hal kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, dengan demikian mari kita lihat apa yang Tuhan mau supaya mengubah hidup kita, mengubah seluruh kehidupan kita supaya kita nggak jadi orang-orang Kristen yang hanya meminta saja. Kita nggak jadi orang Kristen yang hidupnya begitu-begitu saja. Tapi hari lepas hari Tuhan mau supaya walaupun kita masih ada di dunia ini, tapi kita merasakan suasana surgawi dalam kehidupan kita. Amin. Nah dengan demikian
Apa yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-13, kita mulai dari yang ayat ke-24. Ayat 24, 31, 44. Ayat 24 dia bilang gini, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Amin. Hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang apa? Benih yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, kembali pada firman Tuhan yang lain katakan gini. Kita itu ditentukan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kita itu ditentukan, dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Firman Tuhan bilang, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur. Artinya waktu kita berbicara soal kerajaan surga, maka kita bicara soal sebuah pekerjaan. Amin. Kita bicara soal sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Bapak Ibu, ayat 24, 31 dan 44 itu ada kata ladang. Di ladang. Ladangnya. Ladang itu. Bapak Ibu, kalau kita baca maka kita ada di dalam sebuah dunia, ini adalah ladang kita. Amin. Miliknya siapa? Tuhan. Miliknya Tuhan. Kita ini hanya mengerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ayat 31 dia bilang hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditanam. Kemarin bulan lalu saya udah menyinggungnya bahwa pada saat kita keluar dan mulai melakukan perbuatan baik, amin, benih yang baik, ketahuilah bahwa perumpamaan ini bilang bahwa waktu benih yang baik itu ditaburkan, ada benih yang tidak baik juga ditaburkan di sana. Dan firman Tuhan bilang bahwa ilalang dan gandum itu harus bertumbuh bersama-sama. Tapi yang membuat perbedaan di antara ilalang dan gandum itu adalah bulir-bulirnya. Ada isi di dalam gandum itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita boleh hidup. Bapak Ibu bilang dulu bahwa saya adalah gandum. Amin. Saya ini gandum. Walaupun banyak ilalang, gandum tetap Apakah berubah menjadi ilalang? Mirip tapi tidak sama. Amin. Yang membedakannya firman Tuhan bilang bahwa nanti suatu saat kalau udah musim panen baru itu dipanen. Amin. Itu bicara soal nanti kalau kita ada di akhir zaman. Ya, yang membedakannya tuh bilang bahwa saya bukan sekedar gandum yang hidup sama dengan ilalang, tapi saya harus punya bulir gandum itu. Punya isi, amin. Karena itulah satu-satunya yang membedakan antara gandum dengan ilalang. Jadi orang bisa melihat ini anak-anak kerajaan, amin. Kita ini anak-anak kerajaan. Karena itu dengan demikian jangan mau terpengaruh oleh ilalang-ilalang yang ada di sekeliling kita. Kita berbuat baik kita diejek, kita berbuat baik kita dibilang sok baik, kita berbuat baik udah pendeta aja, kita berbuat baik kita ngomong sesuatu yang baik kita diejek. Itu ilalang saudara. Tapi kita nggak boleh terpengaruh karena kita gandum, amin. Nah kalau gandumnya tetap gandum, jangan berubah menjadi ilalang, amin. Nah untuk melakukan itu, untuk mendapatkan supaya kita ini menjadi ilalang, menjadi gandum yang mengeluarkan bulirnya dan merunduk, maka ayat 31 katakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur di dalam ladangnya. Artinya ada sesuatu yang perlu kita matikan dan hidupkan dalam hidup ini. Amin. Bukankah biji sesawi itu ditanam dulu, baru dihidupkan? Maka dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi gandum yang punya bulir-bulir yang baik dan bermanfaat itu, maka kita harus ada sesuatu yang kita keluarkan dalam hidup kita untuk ditanam, dibuang. Amin.
Seperti perumpamaan tentang pokok anggur. Firman Tuhan bilang bahwa apa? Ranting-ranting itu harus dibersihkan supaya menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian seperti yang gereja inginkan kita, supaya bekerjalah selagi masih siang. Kita kerja sama-sama. Ya, kayaknya kita nggak jadi anak sekolah minggu yang harus nyanyi. Kita kerja sama-sama. Kerjamu, kerjaku, kerja semua untuk Tuhan. Nah, dengan demikian, kalau firman Tuhan bicara soal ladang, maka inilah ladangmu. Di tempat engkau ibadah, di tempat engkau ada, di dunia ini adalah ladang. Kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang dikatakan di ayat 4, bahwa benih yang baik. Supaya kita tidak dibuang. Amin. Ayat yang ke-44 katakan begini. Hal kerjaan surga itu seumpama apa? Harta yang terpendam di ladang. Amin. Di ladang lagi. Ada harta yang terpendam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa sebuah pemikiran, entah pemikiran saya, pemikiran saudara, untuk masuk di dalam sesuatu yang Tuhan mau kita lihat, bahwa sesungguhnya waktu kita bicara soal kerajaan surga, kita masuk di dalam pelayanan itu, maka kita tidak berpikir bahwa kita nanti diberkati enggak, kita punya uang enggak di sana. Ternyata ada sebuah ladang. Firman Tuhan bilang, yang ditemukan orang lalu dipendam lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh hartanya, dia menjual hartanya dan dia beli ladang itu. Pekerjaan Tuhan, saya mau bilang bahwa pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah itu sangat-sangat penting. Amin. Sehingga dia mengabaikan. Perumpamaan ini bilang bahwa dia menjual seluruh hartanya. Lalu dia pergi cepat-cepat dan dia beli ladang itu. Kenapa? Karena dia melihat apa yang tidak kelihatan, yang terpendam. Ada harta yang terpendam di dalamnya. Itulah hal kerajaan surga, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bawa diri kita untuk berpikir, memang benar kita masih ada di dunia ini, kita butuh uang, kita butuh makan minum dan sebagainya. Tapi satu hal, saya dengar satu khotbah tentang menempel, tentang perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Bapak Ibu, hamba Tuhan itu katakan gini, waktu ranting itu tetap menempel, maka bukan urusan ranting itu nanti bertumbuh atau berbuah, tapi urusan pokok anggur itu. Karena dia dapat makanan dari pokok anggur itu. Dengan demikian, karena itu Yesus bilang di ayat yang lain apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kadang-kadang kita manusia lebih banyak pakai logika kita. Ya, kita semua melayani, terus kita nggak kerja. No, Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu bukan terbatas. Kita bangun kerajaan itu bukan terbatas kita ada di gereja. Tapi di bumi di mana kita berpijak, itulah tugas kita untuk membangun. Datanglah kerajaanmu. Dan damai kerajaan itu, otoritas kerajaan itu akan datang dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan bilang dengan sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu ia membeli ladang tersebut. Ayat yang ke-45 katakan, demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, hidup kita harus punya nilai. Amin. Mutiara itu semakin mutiara itu ada beda-beda harganya. Ada mutiara air tawar, ada mutiara air laut. Saya tahu itu karena kebetulan di Kupang
dulu adik saya pernah kerja di perusahaan mutiara. Ya, jadi ada mutiara yang dari laut dan ada yang mutiara yang dari air tawar. Yang dari air tawar itu kualitasnya nggak begitu bagus, jadi nggak terlalu mahal. Saya punya mutiara itu nggak terlalu mahal itu. Tapi ini yang kita mau lihat dalam hidup kita. Tuhan itu ingin memproses kita. Waktu kita bilang datanglah kerajaanmu di dalam hidup kita, amin. Maka Tuhan ingin proses kita untuk tumbuh menjadi sebuah mutiara yang baik. Kita harus punya nilai. Kita harus punya harga, saudara. Kita jangan jadi anak-anak Bapa yang gak punya harga. Amin. Nah, dengan demikian, supaya kualitas hidup kita ini menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Beda dihargai dan tidak menghargai menurut pandangan manusia ya. Kadang-kadang kita udah kerja terus kita gak dihargai. Wah, saya gak dihargai itu. Beda dengan apa yang Tuhan mau lihat di dalam hidup kita. Yang Tuhan mau supaya kita jadi seseorang murid Tuhan, anak Allah yang punya harga mahal. Jadi kita gak jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, amin. Kita gak jadi orang Kristen yang sekedar hidup, tapi kita mau jadi orang Kristen yang berdampak dalam hidup ini, supaya dampak kita itu boleh memuliakan nama Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Maka datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 47 katakan hal kerajaan surga itu, demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama apa? Pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Kalau saudara baca, maka di situ pukat itu akan ditarik, lalu pisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ini hidup sama-sama ikan loh, tapi ada ikan yang baik dan ada ikan yang tidak baik kata firman Tuhan. Sama-sama orang Kristen, amin. Tapi ada orang Kristen yang punya makna hidup menjadi seperti mutiara tadi yang seperti saya bilang. Tapi ada orang Kristen yang biasa-biasa saja. Firman Tuhan bilang akan dipisahkan itu. Sama-sama ikan loh saudara. Tapi ada ikan yang baik dan ada ikan yang baik. Amin. Kita adalah ikan yang baik. Amin. Kita mengimani bahwa saya mau jadi ikan yang baik. Supaya waktu ikan yang baik itu dipisahkan dari ikan yang tidak baik, pemisahan itu terjadi, maka kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa penting hal kerajaan surga? Ini kita pelajari. Karena firman Tuhan katakan bahwa waktu Yohanes Pembaptis dan Yesus waktu tampil di Galilea, di dalam Matius pasal 3, pasal 4 itu katakan bahwa Yesus dan Yohanes itu menyuruhkan hal yang sama. Apa katanya? Ada yang ingat? Bertobatlah, karena apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Ini hidup saudara. Tahun boleh berganti, hari seperti tadi kita sudah nyanyikan. Tuhan selalu ada di dalam musim hidup kita. Kenapa dia ada? Dia ingin kita berubah, amin. Dia ingin kita berubah saudara. Gak sekedar Tuhan ada dan menemani kita lalu memberkati kita. Tapi dia ingin hari lepas hari, waktu dia ada di dalam kehidupan kita, dia ingin saya dan saudara berubah. Kenapa? Seperti doa Yesus kepada murid-muridnya, di mana aku berada, di situ mereka juga harus berada. Itu keinginan daripada Yesus. Sehingga dia mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Karena keinginannya, Bapak, kalau aku di mana, mereka juga harus ada di situ. Nah, dengan demikian, untuk supaya itu terlaksana, maka Yesus yang punya keinginan itu selalu dalam hidup kita, bukan sekedar memegang tangan kita, bukan sekedar menuntun langkah hidup kita, tapi yang dia inginkan supaya kita punya hubungan yang lebih lagi, dan hubungan itu mengubah hidup kita, dan kita ada bersama-sama dengan Yesus di surga nanti. Amin.
Supaya kita nggak bilang bahwa gini, doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi. Sebenarnya ada begitu banyak makna di sana, ada begitu banyak arti di sana. Tapi hari ini saya ingin bawa Bapak Ibu dan saya, kita berpikir bahwa apa yang Yesus dan Yohanes katakan. Dia katakan bertobatlah karena kerajaan surga itu sudah dekat. Maka kita beri diri kita untuk kita boleh menjadi apa? Menjadi benih yang baik, ditabur di ladang yang baik, dan menjadi sebuah biji sesawi yang walaupun kecil tapi berdampak. Satu lagi saya ingat di dalam perumpamaan yang ada di dalam Matius pasal 3 tentang ragi. Bapak Ibu, ragi itu adalah sesuatu yang dimasukin di dalam adonan. Di dalam adonan itu, di adonannya supaya menjadi bagus, diulan-ulan terus, dibejek-bejek gitu, dibanting-banting. Malahan saya pernah lihat orang buat roti itu adonannya sampai dibanting-banting. Semakin dibanting, semakin diulan dengan baik, maka roti akan menjadi baik. Ibu-ibu yang buat roti pasti tahu itu. Itulah hidup kita. Kita boleh ada di dunia ini yang dengan penuh dengan masalah persoalan yang kadang-kadang membuat kita sepertinya diulak-ulak di situ. Seperti kita menjadi satu dengan masalah persoalan, dengan dunia yang gelap ini, dengan persoalan yang begitu banyak. Tapi ragi itu membawa pengaruh baik bagi adonan itu. Amin. Itulah hidup orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Mari kita jadi orang-orang yang punya makna hidup ini. Mari kita jadi orang-orang yang ini selagi ada kesempatan, mari kita kerjakan. Ladang itu terlalu luas untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau pakai otoritas Allah yang pertama tadi, supaya kita punya hubungan yang baik. Kenapa? Yesus mengasihi saya dan saudara. Yesus membangun sebuah hubungan yang baik itu kepada kita dan dia dirinya, sehingga dia inginkan sesuatu yang terjadi, yang baik itu terjadi dalam hidup kita, dan kita boleh ada di dalam kerajaan. Kita nggak jadi sekedar orang Kristen yang menghafal doa Bapa kami. Katakanlah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak Bapa adalah kita ada bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Amin. Tapi satu hal, waktu kita masih ada di dunia ini, kehendak Bapa yaitu kita melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Kalau kita tahu bahwa pelayanan itu baik, yuk lakukan. Kalau kita tahu senyuman itu baik, yuk kita lakukan. Apapun yang kita tahu bahwa Yesus menyetujui hal yang kita lakukan, lakukan itulah dengan sebaik-baiknya. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya hari-hari yang ada di depan kita boleh menjadi hari-hari yang berarti dalam hidup ini. Haleluya, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Sesaat kita sejenak kita ada di hadirat Tuhan. Kalau kita mau bicara dengan Tuhan, Dia ada di tempat ini saudara. Katakan sesuatu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Glory haleluya. Haleluya. Katakan kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Biarlah kehendak Tuhan untuk kita ada di dalam kerajaan-Nya. Kita mengalami damai sejahtera itu waktu kita ada di dunia ini. Allah mau melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia di dunia ini. Dia tidak mau tuh kita tunggu kalau kita udah ada di surga nanti. Tapi Dia mau kita merasakan surga itu di dunia ini. Haleluya Yesus. Syukur. Amin. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Di bumi seperti di surga. Katakan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan.
berkuasa di udara. Haleluya, Yesus. Biarlah nama Tuhan, ditegakkan secara kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Katakan sekali lagi, kerajaan-Mu datanglah. Haleluya, Yesus. Amin. Jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kita berkata kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kalimat ini mengandung arti bahwa kita siap untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita siap menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, berarti kita harus bekerja untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami siap Bapa untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami siap Bapa untuk menjadi alat untuk membangun kerajaan-Mu. Kami siap Bapa untuk menghadirkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, di lingkungan di mana kami berada. Tuhan tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Kami sadar bahwa dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan sanggup. Dengan kekuatan kami sendiri kami akan gagal. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam menjalani kehidupan sekalipun ada banyak tantangan. Saat ini hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan melawat kami semua. Tuhan sendiri akan memampukan kami semua untuk menjadi alat di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Mengakhiri tahun ini kami rindu Tuhan. Engkau berbicara bagi kami masing-masing. Sehingga kami punya keyakinan untuk melangkah memasuki tahun yang baru. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Biarlah kami boleh memiliki seorang telinga, seorang murid yang selalu mau mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dan memberi kami hati seorang hamba yang selalu mau melakukan dan melangkah seturut dengan perintah-Mu ya Tuhan. Apapun situasi sidang jemaat-Mu saat ini, Engkau adalah jawabannya. Engkau akan memberi solusi bagi kami. Engkau akan memberi pertolongan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan terus memakai, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang prima. Dan Tuhan sukacita-Mu melimpah di dalam hati kami masing-masing. Hamba berdoa buat setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan. Hamba-hamba-Mu yang sudah mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini sepanjang tahun ini. Tuhan akan terus memakai kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami sepenuhnya untuk menjadi alat-Mu. Dan kami mau melayani dan melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Ini keluarga kami. Ini gereja-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami. Berdoa terus buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan. Dalam perayaan Natal kami boleh merayakan Natal dalam keadaan damai. Semuanya karena campur tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.